Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pengenalan dari program TUNPUM Harmoni. Pada saat kita membuka proyek baru, di sini ada tampilan di mana kita menyimpan proyek kita, kemudian nama proyek kita, kemudian di sini adalah resolusi atau ukuran gambar yang akan kita pakai. Untuk saat ini kita menggunakan 1920x1080 dengan frame rate 24 frame per second, kemudian create. Pada tampilan TUNPUM ini disebut dengan workspace atau lembar kerja, kemudian ini disebut dengan tools, kemudian ini disebut dengan timeline, dan ada toolbar, file, edit, view, play, insert, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada color untuk mengatur warna, ada network untuk mengatur pengaturan rigging. Kemudian di sebelah sini ini adalah turunan dari tools yang kita pilih. Jadi ketika kita memilih brush, maka di sini ada macam-macam brush yang bisa kita pilih. Brush 1, kemudian ada brush 2, ada brush 3, dan seterusnya. Termasuk kita juga bisa mengatur ketebalan dari brush yang akan kita pakai. Kemudian di sini untuk select ini fungsinya untuk menyeleksi objek yang akan kita seleksi. Nah, ini fungsi dari seleksi. Kemudian kalau yang bawah ini contour editor, ini fungsinya untuk mengedit garis yang telah kita buat. Misalnya ini mau dilebarin. Nah, seperti ini. Ketika kita menggunakan brush dan kita pilih contour editor ini, kita bisa mengolah garis yang kita buat ini sesuai dengan pengaturan brush atau pengaturan menggunakan contour editor. Bedanya ketika kita menggunakan brush, kita bisa mengatur garis ini seperti ini. Berbeda jika kita menggunakan pensil, maka ketika kita pilih contour editor, maka akan munculnya seperti ini. Melekuk-lekukkan pensilnya. Oke, jadi untuk menyeleksi objek, kemudian contour editor untuk mengolah garis atau ngedit garis, kemudian brush untuk menggambar, pensil untuk menggambar, teks untuk menulis ketika kita akan menuliskan teks. Nah, ketika kita pilih teks, di sini juga muncul settingan teks. Kemudian ada eraser untuk menghapus. Kemudian ini ada ember, ini fungsinya untuk memberikan warna. Jadi semisal kita membuat sebuah kotak dan kita akan memberi warna, maka kita pilih paint ini, kemudian kita pilih warnanya dan kita klik di sini. Oke, itu untuk paint. Kemudian di bawahnya ini kita ada pilihan line, rectangle, ellipse, dan polygon. Line untuk membuat garis, rectangle kotak, ellipse lingkaran, dan polygon untuk mengatur ketika kita akan membuat garis. Oke, seperti itu kira-kira. Kemudian ini ada dropper untuk memilih warna, contoh warna. Kemudian ini ada hand, kemudian ada transform, terus
transform ini fungsinya untuk menyeleksi. Oke, pivot ini untuk memberikan titik poin. Kemudian yang di bawah ini untuk mengatur, misalnya kita menggambar, ini gambar sebelumnya. Nah, kita melihat bayangan jika kita akan menggambar gambar selanjutnya. Pengaturannya di sini. Kemudian ini tools dalam Toon Boom. Jadi ada select, ada contour editor, ada brush, ada pensil, ada text eraser, pen, terus ada polygon, ellipse, rectangle, dan line. Kemudian di sini juga ada hand, transform, pivot, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita juga bisa memantau atau fasilitas untuk mengeplay ya, mengeplay hasil dari timeline. Jadi ketika kita sudah membuat gambar, kita bisa mengeplay lewat sini atau ditekan spasi. Kemudian fungsi dari timeline itu untuk memberikan untuk mengolah gambar kita. Misalnya di titik ini saya gambar ini. Kemudian di titik ini saya gambar sebelahnya. Ini saya gambar sebelahnya. Ini saya gambar sebelahnya. Saya gambar sebelahnya. Nah, ini kita bisa mengeplay. Nah, kira-kira ini fungsi untuk ngeplay ya. Fungsi dari timeline. Jadi kita bisa mengatur setiap gambar di timeline sehingga menjadi sebuah gerakan. Nah, sepertinya itu saja pengenalan tentang Toon Boom. Jadi yang pertama diperhatikan dalam workspace atau lembar kerja Toon Boom. Di sini ada toolbar, ada file, edit, view, play, insert, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tools. Tools ini ada select, ada contour editor, brush, pensil, teks, penghapus, pen. Kemudian kita bisa menggunakan garis ini, line ataupun rectangle, ellipse ataupun polygon, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada color untuk pengaturan warna. Di sini kita bisa menambahkan, misalnya kita akan mengatur warna yang enggak ada. Nah, ini kita bisa setting di sini. Kemudian di sini ada tombol play untuk play atau review. Kemudian di sini ada save, new, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada timeline. Fungsi dari timeline adalah untuk mengatur pergerakan gambar. Kemudian di sini adalah menu, penjabaran menu dari yang kita seleksi di sini. Jadi kalau di sini brush, kita bisa men-setting brush yang seperti apa yang kita mau. Kemudian di sini ada kamera, ada drawing. Drawing tempat untuk menggambar.
sedangkan kamera untuk melihat atau mempreview gambar yang sudah kita gambar itu masuk dalam workspace atau enggak. Jadi ketika kita menggambar, diusahakan ada di dalam kotakan ini. Nah, ketika kita menggambar, dipastikan ada di kotakan ini. Kalau kita menggambar di luar kotakan, maka gambar itu tidak akan nampak ketika kita render nanti. Sepertinya itu saja pengenalan singkat tentang Toon Boom. Sambil berjalan, kita sambil belajar bersama-sama. Terima kasih.